Halo Scorpio, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Scorpio, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dan selalu bahagia. Amin. Baik, Scorpio, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah yang membuat orang ketar-ketir terhadap kamu. Oke Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Scorpio bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Scorpio, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Knight of Cups. Kartu kedua. Di sini ada Four of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya Seven of Wands. Kartu keempat. Di sini ada The Lovers. Kartu kelima. Di sini kita punya Ten of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini ada Three of Pentacles. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Knight of Swords. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Knight of Swords. Nah, ini menggambarkan semangat, ya. Ada optimisme di dalam dirimu, dan hal inilah yang akhirnya membuat keadaan dan situasi tidak akan mampu menghancurkanmu, tidak akan mampu mematahkan keinginanmu untuk terus bergerak maju, untuk terus mengambil kesempatan-kesempatan baik yang kamu butuhkan di dalam hidupmu. Di saat ada kesempatan untuk berusaha, untuk mencoba, untuk memulai, kamu ambil. Di saat ada kesempatan untuk berjuang, berkorban, bahkan kehilangan hal-hal penting dan berharga di dalam hidupmu, kamu ambil untuk merubah semuanya menjadi lebih baik. Dan kamu selalu ingin berusaha, mengambil kesempatan untuk berpikir secara cerdas, secara cermat, dan juga secara positif dan terbuka. Pada akhirnya, energi positif yang ada di dalam dirimu, di dalam kehidupanmu, menjadi semakin hari semakin besar. Dan hal inilah yang akhirnya merubah kehidupanmu menjadi lebih baik, membuat kegiatan-kegiatanmu menjadi lebih maju dan berkembang karena kamu selalu temukan caranya. Temukan jalan-jalan terbaik bagaimana untuk memajukan setiap hal yang kamu jalankan. Dan hal inilah yang membuat kamu, ya, di lingkungan sekitarmu, kamu teman terhadap kamu, sahabat terhadap dirimu, menjadi semakin yakin dan percaya bahwa kamu bukan orang yang sembarangan, bahwa kamu memiliki kualitas yang baik untuk benar-benar bisa menemukan cara-cara yang tepat untuk bangkit dan berkembang. Sehingga motivasi inilah yang mereka temukan, yang mereka dapatkan dari dalam dirimu. Mereka mulai tertransfer energi positif yang ada di dalam dirimu. Sehingga mereka juga mulai melakukan hal yang sama. Mulai bersemangat, mulai optimis, tidak lagi berlarut di dalam keadaan, dan tidak lagi takut terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi. Dan dari situlah keadaan juga mulai menjadi semakin baik di kehidupan mereka. Sehingga ada hubungan yang semakin nyaman dan harmonis. Nah, mungkin hal inilah yang menjadi salah satu ketakutan besar bagi mereka-mereka yang negatif, bagi mereka-mereka yang toksik, ataupun kepada pihak-pihak yang sangat tidak suka dan tidak senang melihat keberhasilan dan kebahagiaan orang lain. Oke, jadi ada di dalam lingkunganmu, ya, mereka-mereka, pihak-pihak, orang-orang, ya, yang begitu takut kalau orang lain lebih baik daripada dia.
yang begitu kebakaran jenggot kalau orang lain lebih sukses dan lebih berhasil daripada dia. Karena mereka adalah orang-orang yang selalu menari di atas penderitaan orang lain. Yang selalu senang melihat orang lain susah. Tetapi susah hati melihat orang lain senang dan bahagia. Nah, inilah mungkin ketakutan mereka. Karena mereka lihat kamu semakin positif. Auramu semakin terpancar dan kehidupanmu menjadi semakin lebih baik. Mereka takut kalau kamu nanti menjadi saingan mereka. Mereka takut kalau kamu membalas perbuatan buruk mereka yang mungkin mereka pernah lakukan terhadap dirimu. Padahal ini tidak akan kamu lakukan. Kenapa? Karena kamu bukan orang yang negatif. Karena kamu bukan orang yang berpikiran picik terhadap mereka. Makanya nggak pernah terfikir sekalipun, nggak pernah terlintas sedikit pun. Ya, kamu ingin membalas perbuatan buruk. Kamu ingin membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Nggak pernah sekalipun. Nah, tetapi ini menjadi ketakutan tersendiri dari mereka. Nah, mungkin yang dikatakan anjing menggonggong kafilah berlalu. Jadi apapun yang mereka pikirkan, sedapat mungkin kamu nggak ingin terpengaruh terhadap pemikiran mereka. Karena apa? Karena kamu tahu, jika kamu terpengaruh terhadap sikap mereka, maka energi negatif yang ada di mereka akan tertransfer ke dalam kehidupanmu. Makanya kamu terus mengambil jalan yang baik. Berpikir secara positif. Ya, selalu menganggap semua yang telah terjadi sebagai pengalaman, sebagai pelajaran. Dan gak mungkin kamu ingin mengulang kembali. Nah, dari situlah kamu akan terus bisa melangkah ke depan tanpa lagi menoleh ke belakang. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Knight of Cups. Nah, benar kan? Jadi ini menggambarkan kamu mulai memiliki idealistik yang tinggi, yang baik begitu ya. Kamu sangat hati-hati, sangat waspada ya, begitu menganalisa dengan cermat, begitu objektif ya, begitu selektif begitu ya, terhadap hal-hal yang mungkin saja bisa berdampak buruk ke dalam kehidupanmu. Nah, kenapa? Karena mungkin kamu sudah cukup merasakan penderitaan, merasakan kegagalan dan kesalahan-kesalahan di masa lalu. Makanya kamu nggak ingin ini terulang kembali. Nah, dengan begitu, kamu terus berpikir secara terbuka, secara positif, dan secara cerdas. Apa yang pantas untuk hidupmu, ya kamu lanjut. Dan jika apa yang tidak pantas, belum kamu butuhkan, belum kamu perlukan, ya kamu nggak lakukan. Nah, jadi hal inilah yang membuat kamu mampu menghindari ya hal-hal yang nantinya akan bisa berdampak buruk terhadap kehidupanmu kembali. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Four of Swords. Nah, jelas ini adalah fokus ataupun konsentrasi ya terhadap pemikiran, terhadap langkah, terhadap cara. Kamu mulai berfokus dengan ide, dengan gagasan. Karena apa? Karena mungkin kamu sempat berada di dalam yang namanya mental overheat ya, terhadap tekanan-tekanan yang dulu begitu hebat dan dahsyat sehingga membuat kamu begitu takut, membuat kamu begitu ragu-ragu, gelisah ya terhadap memulai dan mencoba hal-hal baru karena mungkin sudah kebanyakan gagal, sudah kebanyakan melakukan kesalahan. Nah, jadi makanya kamu mulai memperbaiki itu semua, mulai menyembuhkan luka hatimu, dan kamu mulai lagi berpikir secara maju, berpikir secara positif. Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Kalau bukan saat ini, mau sampai kapan kita berdiam diri? Nah, makanya di saat kamu mengambil kesempatan untuk berpikir secara cerdas, mengambil kesempatan untuk terus belajar, untuk terus mencoba, apapun hasilnya akan kamu terima. Ya, kalau gagal ya kita ulang kembali. Ya, kalau berhasil ya tentunya kita akan lakukan yang lebih baik lagi untuk hari esok. Nah, sehingga mulai ada perubahan di dalam kehidupanmu saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Seven of
wants. Nah, ini jelas adalah pengendalian diri. Oke, jadi di saat kamu dulunya mungkin dihancurkan, disudutkan oleh keadaan, oleh situasi begitu ya, tetapi kamu tetap stand your ground, tetap berdiri pada pijakanmu, tetap bertahan ya pada apa yang kamu inginkan, pada apa yang kamu pikirkan. Jadi dengan kamu tidak goyah pendiriannya, dengan kamu terus ya menjadi seseorang yang memiliki keteguhan hati sehingga kamu mulai mampu bertahan, mulai mampu mengendalikan diri terhadap situasi-situasi sulit. Dan dari situlah kamu bisa membalikkan keadaan sedikit demi sedikit, menemukan cara, menemukan langkah untuk lebih baik hari demi hari. Sehingga ya, alam semesta mulai memberikan chance, mulai memberikan kesempatan-kesempatan baik untuk kamu benar-benar bisa membawa kehidupanmu ke arah yang lebih maju dan berkembang lagi daripada hari-hari sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Lovers. Nah, mungkin inilah salah satu yang dulunya membuat kamu begitu terluka, begitu kecewa ya, begitu sedih. Kenapa? Karena mungkin ada orang-orang ya, pihak-pihak ya, orang ketiga kalau dalam suatu hubungan yang mungkin ingin selalu membuat kehidupanmu, membuat hubunganmu begitu terganggu begitu ya. Jadi kamu sempat mengalami yang namanya penipuan ya, yang namanya pemanfaatan ya, yang di saat dulunya kamu berkegiatan, bekerja sama, ada pihak-pihak tertentu yang ingin kegiatanmu ini gagal. Dan pada akhirnya mereka berhasil dan mereka tertawa dan menari di atas kesusahanmu. Tetapi dari situlah kamu belajar bahwa tidak semua orang setuju kepada kita. Bahwa tidak semua orang senang melihat kebahagiaan kita. Nah, dari situlah kamu ambil dan petik hikmahnya sehingga kamu ke depannya mulai bisa nih ya menganalisa, menilai secara objektif, menilai secara positif hal-hal yang mungkin saja baik ataupun buruk terhadap kehidupanmu. Oke, dan untuk kamu yang dulunya sempat dihancurkan hubungan asmaranya oleh orang ketiga, saat ini kamu lebih bisa memikirkan dirimu, kehidupanmu di atas dari segalanya. Karena mungkin di saat ini kamu sedang sendiri. Kamu pernah ditinggal. Kamu pernah diabaikan. Oke, nah tetapi ke depannya mungkin kamu tidak akan lagi salah di dalam memilih, menilai dan menentukan siapa orang yang paling tepat dan paling bermanfaat untuk dirimu. Oke, makanya di saat ini kamu mulai bisa membangun komunikasi yang baik dengan siapapun. Tetapi kalau untuk masuk lebih dalam ke dalam kehidupanmu, tentunya kamu memiliki cara tersendiri dan kriteria-kriteria yang sudah kamu tentukan terhadap orang-orang yang nantinya akan nyemplung ke dalam kehidupan pribadimu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ten of Cups. Nah, pada akhirnya apa? Pada akhirnya kamu temukan kebahagiaan, temukan kenyamanan. Walaupun kamu sedang sendiri, sedang single, tetapi kehidupanmu begitu nyaman, begitu happy. Nggak ada yang memusingkan, ya, merisaukan pikiranmu. Karena kamu sudah relakan, sudah ikhlaskan apa yang hilang dan pergi di dalam kehidupanmu. Nah, inilah yang dikatakan pengorbanan. Di saat kamu ambil kesempatan untuk berkorban, ke depannya kamu akan lebih tahu arti kata berkorban untuk lebih baik daripada sebelumnya. Oke? Dan untuk kamu yang enggak single ya, memiliki pasangan, memiliki keluarga begitu ya. Di sini akan ada tergambar happy family, kehidupan yang bahagia, cinta kasih yang tumbuh dan berkembang. Kenapa? Karena mungkin orang-orang yang dulunya membuat kegiatanmu hancur, membuat kamu gulung tikar ya, kamu sudah maafkan mereka. Kamu sudah ambil pelajaran yang bermakna di sana. Dan kedepannya di saat kamu memulai kegiatan baru, kamu lebih tahu nih ya,
tipe-tipe partner, rekan yang seperti apa yang harus ataupun pantas ya ada di dalam kegiatanmu. Makanya kamu lebih ya memiliki situasi yang lebih nyaman dan bahagia saat ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Three of Pentacles. Nah, jelas ini adalah kerjasama, kolaborasi. Nah, di saat semuanya membaik, keadaan membaik, komunikasi, hubungan yang dengan siapapun menjadi lebih baik. Nah, orang-orang mulai ingin bekerja sama, ingin berkolaborasi dengan dirimu. Karena mereka melihat ada potensi, ada kualitas di dalam dirimu. Nah, dari situlah mereka ingin bekerja sama sehingga kamu mampu berfokus ya terhadap usaha, terhadap perjuangan, terhadap gagasan, ada fokus effort di sini ya. Dan kamu sangat ingin benar-benar selalu ingin mencapai goals, ingin mencapai target yang kamu inginkan. Jadi di sini ada common goals. Jadi kamu menginginkan target-target yang mungkin belum kamu capai, kamu cari caranya. Kamu tentukan langkahnya. Bagaimana agar target ini bisa kamu wujudkan, bisa kamu dapatkan. Nah, mungkin inilah salah satu yang membuat kenapa orang-orang ingin bekerja sama dan berkolaborasi dengan dirimu. Karena mereka tahu nih, di saat kamu fokus, kamu benar-benar pikirkan langkah yang tepat untuk mencapai keinginan, mencapai target yang kamu inginkan. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku. Dan semoga temanku benar-benar akan terus mampu ya membangun, menumbuhkan energi positif dan aura positif di dalam dirimu dan kehidupanmu, sehingga kamu akan benar-benar bisa melangkah menuju masa depan yang jauh lebih baik dan jauh lebih bermanfaat bagi orang sekitar. Dan dengan begitu kehidupanmu akan semakin nyaman dan bahagia seterusnya. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.